Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pengukuran matematika di sekolah dasar. Nah, teman-teman, di sini apakah ada yang tahu apa itu pengukuran? Di sini pengukuran dijelaskan adalah proses menentukan nilai kuantitatif suatu besaran dengan menggunakan alat ukur tertentu nih. Hasil pengukuran dinyatakan dalam angka dan satuan teman-teman, sesuai dengan standar yang berlaku. Contoh, mengukur panjang sebuah meja dengan menggunakan penggaris hasilnya 1,5 meter. Nah, selanjutnya di sini ada konsep dasar pengukuran. Teman-teman, konsep dasar pengukuran mencakup 3 aspek utama. Yang pertama ini ada besaran. Apa sih yang dimaksud besaran di sini? Yaitu hal yang diukur seperti panjang, massa, waktu, dan suhu. Yang kedua ada satuan, yaitu standar untuk menyatakan hasil pengukuran, misalnya meter, kilogram, dan detik. Yang terakhir dari konsep dasar pengukuran yaitu alat ukur. Yang dimaksud dengan alat ukur adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur, misalnya seperti penggaris, timbangan, stopwatch. Nah, di sini juga ada kriteria hasil pengukuran yang baik itu terdiri dari 2. Yang pertama ada ketelitian. Apa sih yang dimaksud ketelitian di sini? Yaitu seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Yang kedua ada ketepatan. Seberapa konsisten hasil pengukuran jika diulang. Selanjutnya ada jenis-jenis pengukuran. Pengukuran dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori. Kategori yang pertama berdasarkan besarannya. Nah, di sini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pengukuran besaran pokok, yaitu mengukur besaran dasar yang tidak bergantung pada besaran lainnya. Contoh, panjang atau meter, massa atau kilogram, waktu atau detik. Yang kedua ini ada pengukuran besaran turunan, yaitu mengukur besaran yang bergantung pada besaran pokok, contoh kecepatan, gaya, volume. Yang terakhir dari jenis-jenis pengukuran yaitu berdasarkan alat ukur. Sama dengan sebelumnya, berdasarkan alat ukur juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada pengukuran manual, yaitu menggunakan alat ukur sederhana, contohnya seperti penggaris dan jam pasir. Yang kedua ini pengukuran digital, menggunakan alat ukur elektronik, contohnya seperti timbangan digital, termometer digital. Kita masuk ke contoh soal nih teman-teman. Di sini ada soal, sebuah buku diukur menggunakan penggaris dan hasilnya adalah 25 cm. Pertanyaan pertama, apa sih besaran yang diukur? Di sini sudah ada jawabannya ya teman-teman, jadi kalian tinggal melihat. Dan yaitu jawabannya, besaran yang diukur adalah panjang atau dimensi buku tersebut. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang objek dalam satuan sentimeter. Contoh soal kedua, soalnya masih sama dengan yang sebelumnya. Sebuah buku diukur menggunakan penggaris dan hasilnya adalah 25 cm. Di sini yang berbeda adalah pertanyaannya nih, yaitu sebutkan alat ukur dan satuannya. Ayo, apa jawabannya teman-teman? Di sini jawabannya yaitu alat ukur yang digunakan adalah penggaris dan satuannya adalah sentimeter. Nah, selesai sudah pemaparan materi pengukuran matematika di sekolah dasar. Apakah teman-teman mudah memahami? Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan, yaitu pengukuran dalam matematika bertujuan untuk mengenalkan siswa pada konsep pengukuran panjang, berat, dan massa. Siswa belajar menggunakan berbagai alat ukur seperti penggaris, timbangan, dengan satuan sesuai seperti sentimeter dan kilogram. Pengukuran ini membantu siswa memahami cara membandingkan dan menghitung besaran dengan akurat, yang merupakan keterampilan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.